Nurul TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan semuanya pemirsa Nurul TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Nurul TV, anak Ustadz semuanya, hari ini kita berjumpa kembali dalam program mengaji bareng ya. Kita mencoba belajar bersama-sama. Kita memperbaiki huruf kita dalam soal membaca surah Al-Fatihah. Kemarin kita sudah sampai ayat 4 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk part 2-nya. Kita lanjutkan 3 ayat, yaitu ayat 5, 6, dan 7. Nah, juga nanti kita akan belajar irama nahawan dari surah Al-Fatihah bersama Ustadz Iwadi. Baik, kita mulai ya. Kita mulai pelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak Ustadz, kita kembali kepada, perhatikan di sini ya. Kita kembali ke ayat 5, yaitu ada hamzah. Hamzah ini berharakat kasrah, dia maka dibaca i. Nah, tidak boleh i ya, agak bunyi tidak boleh miring. Kita harus baca i. Nah, di sini ada ya bertasdid. Nah, ya bertasdid ini maka kita akan tekan sedikit. Iyyaka. Jadi kalau anak Ustadz bacanya tidak ditekan, maka ini berpotensi merubah makna ayat. Jadi misalnya iyyaka, jadi itu bermakna sinar matahari. Itu lebih bahaya lagi. Maka kita tekankan tasdidnya. Jadi iyyaka. Nah, ini ada mad tobi alif. Mad tobi alif itu panjangnya 2 harokat. Jadi tidak boleh kita panjangkan lebih lama. Iyyaka. Itu adalah kesalahan. Baik anak Ustadz. Jadi panjangnya hanya 2 saja ya. Iyyaka. Ka. Jadi ka-nya ada bunyi hamasnya. Ka. Iyyaka. Coba di rumah ya. Kakiku ak. Ada bunyinya. Kakiku ak. Di pangkal lidahnya. Baik, huruf kaf itu ya. Sekarang iyyaka na'budu. Na'budu. Nah, di sini ada huruf ain. Ain itu dia memiliki sifat tawasud di pertengahan, tidak langsung ditahan atau dialirkan. Jadi dia pertengahan. Jadi na'budu, tidak boleh langsung kita potong na'budu. Harus ada aliran sedikit. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Di sini huruf dal berharakat dhammah, maka kita u-nya harus kita jelaskan. Na'budu, na'budu, na'budu. Oke ya. Kalau kita bulatkan mulut kita, na'budu, maka kesempurnaan huruf u-nya akan berkurang. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini sama pengulangan wa iyyaka, wa iyyaka. Ingat ya, iyanya tidak boleh panjang lebih dari 2 harakat, harus pas 2 harakat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau panjang itu iyyaka. Itu kesalahan. Jadi kita harus pas dengan 2 harakat. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada nas. Huruf sin-nya kita ada huruf hamasnya. Ada sifat hamas, maka kita mengeluarkan angin. Nas. Nah, ingat ya, setelah huruf sin, maka ada huruf ta. Huruf ta ini adalah huruf yang tipis. Tidak boleh kita tebalkan. Kalau tebalkan jadi seperti bunyi huruf to nanti. Nasta. Tidak boleh nasta. Nah, itu kesalahannya anak. Maka kita rubah. Gimana cara posisinya? Biar huruf itu tipis, maka lidah kita akan turunkan. Tidak boleh kita naik. Nah, kalau cara menebalkan huruf, maka pangkal lidah kita, ini ujung lidah, ini pangkal lidahnya kita naikkan. Tapi kalau kita tidak mau hurufnya tebal, kita turunkan. Nah, ini hurufnya tipis, huruf ta. Ta. Nasta'in. Nah, di sini ada wakofnya di ayat 5, mad arid lis sukun, maka kita boleh panjangnya 2, 4 atau 6.
Tapi harus konsisten ya nak. Tidak boleh nasta'in 2. Yang ayat berikutnya 4. Yang berikutnya 6. Kalau mau pakai 2 terus istiqomah. Mau 4 terus istiqomah. Nah, kita tergantung pembawaan lagunya ya. Nasta'in. Oke, ingat ini nun tidak boleh langsung diputus, tidak boleh langsung syiddah diputus, tidak boleh juga dia rokhawah, maka dia di huruf sifat bainiyah ya, antara syiddah dan rokhawah, maka dia nasta'in. Oke, tidak langsung boleh putus, nasta'in, langsung putus tidak boleh. Kita tidak boleh juga langsung lama, nasta'in, apalagi menambah suara, nasta'in. Nah, itu ada penambahan suara. Jadi maka dia di tengah-tengah, nasta'in. Oke ya. Ustaz ulang nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, selanjutnya Ustaz kita masuk ayat ke-6 ya. Di sini kembali kepada huruf hamzah. Hamzah ini berharakat fathah kasroh ya, kasroh ini baris bawah, maka kita bunyi i-nya harus jelas ya. I. Oke, ihdinas. Nah, ini ada huruf h besar. Maka kita tidak boleh huruf h ini kita bawa ke dada ya. Nah, jadi makhrajnya hanya di tenggorokan di paling bawah di sini. Ihdina, tidak boleh nah, kita bawa ke dada, tidak boleh. Dan tidak boleh juga dipantulkan nak ya. Pemirsa Nurul TV tidak boleh kita pantulkan ihdina, maka dia bukan huruf qalqalah. Jadi kita tidak boleh kita pantulkan, tidak boleh kita bawa ke dada besarnya nah, harus di tenggorokan di bagian bawahnya. Ihdina ya. Huruf dalnya berharakat kasroh kembali, maka i-nya kita harus jelaskan lagi, tidak boleh ihdina. Nah, oke ya. Sekarang kita lanjut. Ini ada huruf nun, langsung huruf shad. Nah, shad ini hurufnya huruf yang tebal ya, ihdina. Maka huruf nun ini ada huruf yang tipis, tidak boleh kita tebalkan. Ihdinas. Nah, maka kita tipiskan huruf nunnya, maka huruf shadnya kita tebalkan. Ihdinas sira. Maka ini semuanya huruf tebal. Nah, Ustaz, gimana ya huruf tebal itu? Huruf tebal itu cirinya dia bunyinya o, ro, ko, so, do, to, zo, ko. Nah, itu semuanya huruf tebal ya. Ini si, ro, to. Nah, ro ini dia kalau dia berharakat fathah maka dia dibaca tafkhim, tebal. Nah, maka kita tebalkan semuanya huruf tebal, shad, ro dan to. Seperti ini nak. Perhatikan ya. Ihdinas sirata. Oke, coba ya yang di rumah ya. 1, 2, 3. Ihdinas sirata. Kita lanjutkan kepada alif lam. Di sini kembali ada huruf mim, u-nya mus, ada sin, mus. Habis kita domahkan, kita kembali senyum. Mus. Oke, mustaqim. Oke ya, di sini ada huruf kembali. Ta-nya huruf tipis ya, ta, dan qaf-nya huruf tebal. Mustaqim. Tidak boleh kita langsung tebalkan mustaqim. Nah, sedang saja tebalnya. Kenapa Ustaz? Ketebalan itu kalau dia fathah maka tebalnya lebih tinggi, dan ketika dhamma dia menurun tebalnya, dan ketika kasrah dia tebal juga, tapi ketebalannya tidak sama dengan yang berharakat fathah. Mustaqim. Baik ya, kita lanjutkan. Kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya kita lanjut ke ayat terakhir nih anak Ustaz. Si, huruf so. So ini hurufnya huruf yang tebal ya, isti'la, dan juga huruf yang itbaq ya, oke. Baik, sirata. Semuanya tebal nih. Sirata. Nah, huruf to-nya kita tebalkan. To, tidak boleh to.
Kalau to biasa jadi bunyi huruf ta, hanya saja bunyinya o. Sirato. Baik. Siratal ladzi. Nah, di sini ada zal berharakat kasrah, i-nya juga harus jelas i, tidak boleh zi. Siratal ladzi. Nah, itu jadi huruf za ya. Siratal ladzi. Salah ya, Ustaz. Kita huruf za-nya ujung lidah bertemu dengan gigi seri atasnya. Ujung. Jadi gini, siratal ladzi. Siratal ladzi. Nah, ini gigi atas, ini ujung lidahnya geser sedikit ujung. Siratal ladzi. Tidak bolehlah ke dalam, ke keluarnya ya lidahnya. Dikit saja. Siratal ladzi. Nah, siratal ladzina Nah, di sini kembali. Di sini sering banyak kesalahan Ustaz ya. Nah, maka perhatikan ya. Ini an'amta. Jadi ada yang juga kesalahannya begini Ustaz. An'amta kita pantulkan, dia bukan huruf qalqalah. Atau kita an'amta, bukan ain tetapi huruf alif juga, an'amta. Itu juga kesalahan ya. Karena di sini huruf hamzah dan ain. Dan juga tidak boleh kita langsung putus. An'amta, tidak boleh. Kita ngalihkan sedikit karena dia nunnya bainiyah. Dan mimnya juga tidak boleh langsung putus, jadi an'amta. Tidak boleh juga lama, tidak boleh lama. Tidak boleh juga langsung putus ya, an'amta. Jadi kita tengah-tengah, an'amta. Ingat ya, ini di sini tidak boleh dipantulkan. An'amta itu kesalahan. Jadi yang benarnya kita an'amta. Di sini ada huruf ain, Ustaz. Alaihim. Oke. Tidak boleh alaihim, alaihim. Tidak boleh bunyi i-nya jadi bunyi e ya. Alaihim. Nah, kita boleh wakaf di sini. Kalau tidak sampai napasnya. Lanjut kita ghairil. Oh, kesalahan banyak orang ya, kita menyebut huruf ghin itu seperti huruf G. Ghairil. Nah, jadi huruf araf itu tidak ada huruf G ya. Jadi ghairil. Nah, pangkal itu kita gesek. Ghairil. Oke ya. Ghairil. Ingat di sini tidak boleh bunyi e. Ghairil mag. Nah, langsung jelas i-nya. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, di sini huruf dhad. Dhad ini jadi anak Ustaz, sini lidahnya, sisi lidah di samping sini, bukan di ujung lidah ya. Sisi lidah boleh kanan atau kiri menyentuh dengan gigi geraham atasnya. Ghairil maghdu. Nah, dhad ini ada huruf yang tebal, isti'la dan itbaq. Maka kita tebalkan. Maghdu. Jadi tidak boleh ujung lidahnya kita bawa ke gigi geraham, itu salah ya. Jadi sisi lidah saja, sisi lidah di sini, sisi lidah yang pangkalnya kita tempelkan dengan gigi geraham atas. Maghdu. Nah, di sini huruf ba banyak berharakat kasrah, bi. Tidak boleh maghdubi alai. Maka kita huruf i-nya harus jelas ya, maghdubi'ah. Nah, di sini ada huruf ain lagi, sama ini alaihim. Tidak boleh alaihim. Dan terakhir di sini walad. Nah, di sini ada huruf dhad. Nah, Ustaz, dhad ini mempunyai sifat istitolah ya. Jadi suaranya itu memanjang. Karena pergesekan dari sisi lidahnya menyentuh gigi gerahamnya agak gesek dikit. Nah, jadi dia mempunyai suara yang memanjang. Walad. Nah, tidak boleh kita langsung walad. Nah, situ seperti ada sakta ya. Dia bukan sakta. Walad.
walad, walad, walad. Jadi sisi lidah kita langsung sentuhkan gigi geraham atasnya, boleh kanan, boleh kiri. Kalau boleh dua-duanya menyentuh juga bisa. Kalau Ustadz lebih ke kanan ya, walad, walad. Jadi walad, walad. Jadi ada suara memanjangnya, walad. Karena pergesekan dari sisi lidah dengan gigi gerahamnya. Nah, di sini ada mad lazim ya, musaqqal. Jadi panjangnya harus 6. Kita hitung ya. Waladdallin. Nah, di sini dha-nya kita hitung 6, tidak boleh 4 ya. Waladdallin. Nah, itu kekurangan, harus 6. Waladdallin. Nah, dhalin. Nah, di sini ada tasdid, kita tekan, tidak boleh tekannya terlalu kuat dan tidak boleh juga tekannya terlalu lemah ya. Walad kita sedang saja. Waladdallin. Baik, anak Ustaz, di sini kita sudah sampai 7 ayat ya. Kita review kembali. Ustaz baca ayat 5, 6, 7. Perhatikan baik-baik ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, nah anak Ustaz, alhamdulillah kita sudah tuntas ya surah Al-Fatihah di ayat 5, 6 dan 7. Harapannya anak Ustaz bisa mengulang-ulang ya kembali bagaimana cara penyebutannya. Jadi kesalahan yang Ustaz sebutkan maka anak Ustaz harus hindarkan ya. Cara membaca yang Ustaz sebut itu salah, maka anak Ustaz mencoba tidak seperti yang Ustaz sebutkan itu. Mencoba untuk yang seperti yang Ustaz telah ajarkan. Baik anak Ustaz ya. Nah, jadi kita harus belajar terus untuk mengasah lidah kita agar bacaan kita anak Ustaz semuanya bisa menjadi bagus. Kenapa anak Ustaz? Karena surah Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat. Rukun sholat ini kalau kita salah membacanya, hurufnya bisa berbeda maknanya. Nah, maka berbeda makna, maka mengurangi dari maknanya tersebut bisa berakibat fatal dari sholat kita. Dan juga kita sering membaca surah Al-Fatihah, sehari bisa sampai 17 kali dalam sholat. Itu baru sholat wajib, belum lagi kita sholat sunnah ataupun yang lainnya. Baik anak Ustaz ya. Nah sekarang anak Ustaz, setelah kita mempelajari makharijul huruf dari surah Al-Fatihah, maka kita akan kembali belajar nada dari surah Al-Fatihah ya, nada nahawan. Nanti nada nahawan ini akan dipandu oleh Ustaz Iwadi, yaitu tutor irama di Nurul Ilmi 1 maupun 2. Baik anak Ustaz, Ustaz tutup dulu ya. Ustaz akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Kaifa halukum? Ustaz doakan semuanya pemirsa Nurul TV serta anak Ustaz yang menonton di Tahsin pada sekarang ini, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam mempelajari Al-Quran. Baiklah anak Ustaz semuanya, alhamdulillah tadi sudah panjang lebar secara terperinci Ustaz Ihsan telah menjelaskan bagaimana makharijul huruf, bagaimana cara melafazkan huruf-huruf yang sudah ada di surah Al-Fatihah. Untuk sekarang Ustaz akan menjelaskan bagaimana nada ataupun irama nahawan di ayat ke-5, 6 dan 7. Tapi sebelum itu kita sama-sama murajaah dulu agar lebih mudah
untuk menentukan nada 1, 2, dan 3. Dimulai dari ta'awuz, kemudian sampai di ayat ke-4. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, kita sudah tadi memurajaah, mengulang kembali tentang pelajaran kita sebelumnya sampai di ayat 4. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di ayat 5, 6, dan 7. Hanasa semuanya, di ayat 5 ini untuk tingkatan nadanya kita kembali ke nada 1. Nah, nada 1 ini kemarin sudah Ustaz perjelas juga bahwa nada 1 ini adalah tingkatannya naik. Maka mohon didengarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nadanya naik. Ustaz ulang 1 kali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, nadanya naik. Ustaz ulang 1 kali lagi agar lebih maksimal dari segi nada kita di tingkatan 1. Wahid, isnan, salasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu di ayat 5. Tingkatan nada 1 naik. Selanjutnya di ayat 6. Ayat 6 ini kembali lagi berarti tingkatannya yang ke-2. Nah, tingkatan yang kedua itu nadanya datar. Nadanya datar. Seperti ini contohnya di ayat 6. Mohon didengarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ustaz ulang 1 kali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nadanya datar. Mustaqim. Nah, kita coba mengulang kembali di tingkatan 1 dan 2. Wahid, isnan, salasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, setelah di ayat 6, maka untuk tingkatan selanjutnya adalah tingkatan ke-3. Benar. Tingkatan ketiga, kita siratal ladzi sampai alaihim dulu. Mohon didengarkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tingkatan ketiga, siratal ladzi sampai an'amta alaihim, itu tingkatan ketiga, tapi kita gantung
alaihim. Karena apa? Karena ayatnya masih panjang sampai dolin. Nah, Ustaz ulangi, mohon didengarkan. Siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim, alaihim. Satu kali lagi. Wahid, isnain, salasa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian di penggalan ayat berikutnya tetap kembali ke tingkatan 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ustaz ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba kita ulang dari siratul ladzi sampai dhalin. Wahid, isnain, salasa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baiklah, anak Ustaz semuanya dan pemirsa Nurul TV, kita coba murojaah dari iyyaka sampai dhalin. Sama-sama ya. Wahid, isnain, salasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, untuk hari ini kita sudah menyelesaikan nada dan irama di surah Al-Fatihah. Jadi intinya untuk menentukan irama nada nahawan, kita perlu ada rumusnya tingkatan 1, 2, dan 3. Naik, datar, dan turun. InsyaAllah semakin kita selalu mendengarkan setiap bacaan-bacaan ataupun irama nada nahawan, insyaallah ketika kita masuk di surah ataupun ayat lain itu lebih mudah untuk mempraktikkannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan selalu didengarkan setiap apa-apa saja yang sudah disampaikan, baik itu dari ta'awuz, basmalah, kemudian dilanjutkan dari alhamdu sampai dhalin. Semoga kedepannya kita selalu bersemangat, kita selalu terus mendalami Al-Quran, baik itu tahsinnya maupun irama nada nahawan. Karena apa? Karena Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik antum adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semakin kita belajar, semakin kita mengajarkan, insyaAllah akan terus Allah beri keberkahan kepada kita. Untuk hari ini cukup dulu. Syukran atas perhatiannya. Mohon maaf. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV.